Halo lovers, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang obat-obat yang digunakan pada ibu hamil trimester 3. Jadi pada ibu hamil trimester 3 itu biasanya ada keluhan-keluhan yang dialami. Jadi dari keluhan-keluhan itu ada obat-obat yang bisa digunakan untuk ibu hamil. Yang pertama itu adalah infeksi. Jadi, infeksi ini adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh organisme kecil seperti bakteri, virus, maupun parasit. Organisme ini bisa menular dari orang lain, dari hewan, dan juga tempat yang terkontaminasi, lalu menyebabkan penyakit. Jadi, apabila ibu hamil trimester 3 dengan keluhannya itu adalah infeksi, maka obat-obat yang bisa digunakan yang pertama itu adalah obat antibiotik golongan penisilin, itu keamanannya itu adalah B. Kemudian yang kedua adalah cefalosporin, itu keamanannya juga adalah B. Dan yang ketiga adalah aztreonam, itu keamanannya adalah D. Kemudian yang kedua itu adalah kategori antibiotik. Yang pertama itu adalah kategori antibiotik A. Itu adalah antibiotik ini adalah jenis yang paling aman karena tidak membahayakan janin. Contohnya itu adalah mikokastin. Kemudian yang kedua itu adalah antibiotik kategori B. Itu adalah antibiotik yang mayoritas dianggap aman selama dengan kehamilan. Itu contohnya amoxicillin, ibuprofen, dan ampicillin. Kemudian antibiotik kategori C, itu ada data yang cukup mengenai efek samping dari antibiotik jenis ini selama kehamilan, sehingga harus dihindari selama kehamilan. Itu contohnya adalah Diviucan. Kemudian yang berikut adalah bakteri. Kemudian yang berikut adalah antibiotik kategori D. Antibiotik ini harus dihindari apapun alasannya selama kehamilan dan pengobatan selama kehamilan, karena diketahui banyak menyebabkan cacat lahir atau menyebabkan komplikasi yang berhubungan dengan kehamilan. Kemudian beberapa contoh antibiotik dari golongan obat, yaitu yang pertama adalah dari golongan obat penisilin. Itu adalah amoxicillin dan ampicillin. Itu diberikan dengan dosis itu tiap 6 jam, itu adalah 250 sampai 500 mg. Kemudian yang kedua itu adalah golongan obat cefalosporin. Itu dibagi atas 3 generasi. Generasi pertama itu adalah cefadroxil, kemudian generasi kedua itu adalah cefaclor, dan generasi ketiga adalah cefixim. Dan kemudian efek samping ketika ibu hamil mengonsumsi obat dari obat golongan penisilin maupun cefalosporin, itu efek sampingnya adalah iritasi saluran cerna, kemudian reaksi hipersensitivitas, kemudian hipersensitivitas terhadap cefalosporin. Kemudian keluhan yang kedua itu adalah keputihan. Jadi keputihan ini dengan bahasa medisnya adalah flor albus. Jadi ini disebabkan oleh jamur candida, dan ini adalah gejala keluarnya cairan dari vagina selain darah haid. Untuk keputihan yang normal itu adalah tidak berwarna dan tidak berbau. Bahaya keputihan bagi ibu hamil yang pertama itu adalah kelahiran prematur, kemudian yang kedua adalah ketuban pecah sebelum waktunya, dan yang ketiga itu adalah berat badan bayi lahir rendah. Kemudian selanjutnya obat-obat yang bisa digunakan ketika ibu hamil mengalami keluhan dengan keputihan. Yang pertama itu adalah obat antifungi dengan golongan nystatin per vaginal. Itu kategorinya adalah A. Itu dengan dosis 1 sampai 2 tab ovula selama minimal 2 minggu. Kemudian yang kedua adalah anti-amoeba. Itu contohnya adalah metronidazole. Itu kategorinya adalah B. Anomali bawaan. Kemudian obat ini dengan catatan hindari penggunaan selama kehamilan trimester 1. Kemudian keluhan yang berikut adalah TBC. Jadi TBC ini adalah penyakit infeksi bakteri menahun yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis.
TBC pada kehamilan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah usia kehamilan, kemudian juga bisa disebabkan oleh status gizi dari ibu, kemudian ada atau tidak adanya penyakit penyerta. TBC juga dapat meningkatkan resiko terjadinya satu, yaitu adalah berat badan lahir rendah, kemudian kelahiran preterm dan kehidupan prenatal dan juga kematian bayi. Gejala utama dari penderita TBC itu adalah batuk berdahak selama lebih dari 2 minggu secara berturut-turut. Jadi untuk penata laksanaan untuk ibu hamil yang mengalami TBC itu sama dengan ibu yang tidak hamil. Jadi untuk penata laksanaan ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah TBC laten. TBC laten itu adalah tergantung faktor risiko dan hasil konversi uji tuberkulin. Pemberian terapi pada TBC laten itu biasanya ditunda sampai 2-3 bulan setelah kelahiran. Sedangkan pada wanita, kemudian yang kedua adalah TBC aktif. Itu wanita hamil dengan TBC aktif itu diberikan isoniazid. Kemudian yang kedua adalah rifampicin dan ethambutol. Itu dapat masuk melalui plasenta dalam dosis rendah dan tidak menimbulkan efek teratogenik pada janin. Kemudian keluhan yang ketiga itu adalah sulit tidur dan gelisah. Jadi sulit tidur dan gelisah ini bisa disebabkan karena pada ibu hamil perut semakin membesar, kemudian gerakan janin dalam kandungan, dan yang ketiga itu karena bisa juga disebabkan oleh nyeri di area ulu hati. Jadi untuk terapi non farmakologi yang bisa dilakukan untuk ibu hamil dengan keluhan sulit tidur atau gelisah, yang pertama itu adalah hindari minuman beralkohol, kemudian yang berikut adalah hindari minuman berkafein, kemudian yang ketiga adalah sejukkan kamar tidur. Kemudian terapi farmakologi atau obat yang bisa digunakan untuk mengatasi sulit tidur atau gelisah itu yang pertama adalah obat dengan golongan sedativa, kemudian yang kedua adalah obat dengan golongan barbitural, kemudian yang ketiga adalah golongan benzodiazepam, itu adalah chlorodiazepoxid, diazepam, dan alprazolam. Kemudian keluhan yang berikut adalah shock anafilaktik. Jadi shock anafilaktik ini adalah sindrom klinis akibat reaksi imunologis atau reaksi alergi yang bersifat sistemik, cepat dan hebat, yang dapat menyebabkan gangguan respirasi, sirkulasi, pencernaan, dan kulit. Kemudian bisa untuk mengatasi ini bisa dilakukan dengan terapi. Itu yang pertama adalah adrenalin, kemudian yang kedua adalah antihistamin, dan yang ketiga adalah hidrokortison. Kemudian keluhan yang berikut itu adalah diare. Jadi diare ini adalah bertambahnya defekasi atau buang air besar lebih dari biasanya atau lebih dari 3 kali dalam sehari, disertai dengan perubahan konsisten tinja atau menjadi lebih cair. Penyebab dari diare ini adalah karena yang pertama itu adalah misalnya perubahan kadar hormon itu, kemudian yang kedua adalah tekanan pada lambung dan usus akibat ukuran rahim yang semakin membesar, kemudian yang ketiga adalah kekurangan vitamin B dan asam folat, yang keempat adalah kelebihan vitamin. Untuk terapi non farmakologis untuk mengatasi ini yaitu yang pertama adalah hentikan sementara konsumsi susu dan produk olahan. Kemudian yang kedua adalah perbanyak minum air putih matang yang ditambah sedikit madu. Kemudian yang ketiga itu adalah hindari konsumsi vitamin D. Dan untuk terapi farmakologi yang bisa dilakukan yaitu yang pertama adalah mengonsumsi obat dengan golongan loperamida, itu dengan kategorinya adalah B. Jadi efek samping obat ini adalah mulut kering, mual, muntah, dan nyeri abdomen. Kemudian yang berikutnya adalah asma. Jadi asma ini ditandai dengan peningkatan respon bronkus terhadap berbagai macam stimulan dan bersifat episodik dengan obstruksi yang reversibel. Untuk gejalanya yaitu yang pertama adalah wheezing, kemudian batuk produktif sering pada malam hari, dan napas atau dada seperti tertekan.
Untuk asma yang tak terkontrol pada ibu hamil, yaitu yang pertama adalah preeklamsia, itu sebanyak 11%, ditandai dengan peningkatan tekanan darah, kemudian retensi air, serta proteinuria. Kemudian yang kedua adalah hiperemesis gravidarum, ditandai dengan mual-mual, berat badan turun, serta ketidakseimbangan cairan dalam elektrolit. Jadi untuk terapi farmakologisnya, yaitu yang pertama adalah mengonsumsi obat prednisolon. Itu untuk obat ini untuk trimester 2 dan 3 itu kategorinya adalah C, dan pada trimester 1 itu kategorinya adalah D. Kemudian yang kedua adalah teofilin, untuk dengan kategorinya adalah C, dan yang berikut adalah budesonid inhalasi dan budesonid nasal, itu dengan kategorinya adalah B. Jadi sekian dari edukasi saya tentang obat-obat yang bisa kita gunakan pada ibu hamil trimester 3 berdasarkan keluhan yang mereka alami. Terima kasih.